Kunci ini adalah jalan keselamatan, ya kan. Tadi yang ketiga ya Mas Tinus ya. Pertama, ojo nanding sariro, Ojo jangan nanding membanding-bandingkan. sariro. Kedua, jangan mengukur, ya kan. Ketiga, tepo sariro. Tepo sariro. Nah, tiga sifat ini kan otomatis kita harus menghilangkan keegoisan di dalam diri Iya. kita, ya kan, ego diri, ya kan. Karena ego itu bisa menciptakan emosional, ya kan. Nah, emosional itu yang berlebihan, karena emosional itu tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau kelebihan akan menciptakan suatu pola pikir yang tidak sehat, ya kan. Akhirnya melakukan tindakan yang tidak sengaja menyakiti orang lain, bahkan menyakiti diri kita sendiri. Ya. Nah, karena sudah pikirannya sudah nggak wening, tidak jernih. Makanya ketika orang marah, kamu pakailah pikiran yang jernih, gitu. Iya kan? Ya sebenarnya menyakiti orang lain itu sama saja menyakiti diri sendiri. Iya. Oke. Secara tidak langsung. Karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu adalah hasil apa yang kita pikirkan dan rasakan. Betul. Nah, makanya input, proses, output itu adalah tingkah laku kita sendiri. Pertama nih ucapan, tingkah laku, ya, perbuatan kita. Nah, perbuatan itu menghasilkan karma. Lah, karma yang kita terima baik atau buruk. Ketika kita menanduri apik, menanamnya baik, ya menuai baik. Kita menanamnya jelek, ya menuainya jelek. Itu. Karena hukum alam itu adalah hukum Big Bang. Ketika kita menaburkan cahaya biru, yang kita terima juga biru. Kita menaburkan warna merah, yang terjadi ya warna merah, karena setiap warna itu punya level. Wah, makanya merah, ada jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Nah, semakin ke atas itu level cahayanya semakin bagus, level kedamaiannya semakin bagus. Lah, makanya karma itu semakin berkurangnya level kedamaian. Nah, orang marah kan berarti nggak mempunyai rasa damai toh. Wah, adanya marah terus, ya kan, muring-muring terus. Di damainya di mana? Iya. Ya, ketika kita terbawa keadaan kita panik, khawatir, berarti kan sudah kehilangan kedamaian. Ya, itulah yang dinamakan neraka dunia. Iya. Makanya dibilang neraka itu adalah penderitaan. Nah, penderitaan itu bisa di alam maya dan di alam non maya, alam nyata atau maya. Tadi itu. Ya, surga itu juga ada di dunia, juga di alam sana. Juga surga di dunia adalah kedamaian itu sendiri. Yang namanya artinya surga itu adalah kedamaian. Berarti neraka itu adalah penderitaan. Surga itu ya ada di dalam diri kita sendiri. Ketika kita emosi marah-marah itu namanya neraka. Karena apa? Dia sudah kehilangan kedamaian. Iya. Umum panas. Gitu. Kita rasa jengkel, kita iri pada orang lain, sudah merasa dia berarti tidak damai dengan dirinya sendiri, masih punya iri dengan orang lain. Iya, menciptakan neraka sendiri. Iya kan? Iya. Iri, dengki, masih benci dengan orang lain. Ya, kita berarti kehilangan rasa kedamaian. Kita ngomongin jelek pada orang lain, kita kehilangan kedamaian. Berarti orang itu sudah tidak berdamai dengan dirinya sendiri. Ketika orang sudah tidak berdamai dengan sendiri, dia akan lari mencari masalah dengan yang lain. Itu pasti. Iya. Nah, saya kembalikan, yaitu tadi jangan landeng sariro, jangan ngukur sariro, ya kan? Tepo sariro. Nah, keempat adalah mawas diri. Mawas diri. Nah, makanya dibilang eling nan mas podo. Mawas diri. Iya. Ya, mawas dengan apa ya? Dengan kata-kata kita. Pertama pikiran kita dulu. Kita koreksi, evaluasi kita. Kira-kira pikiranku baik atau enggak? Nah, kan? Loh, orang kalau sudah pikirannya jenimok, dikatain orang anjing, ibaratnya ayam lah gampang. Ini yang gua ani yo gitu. Sing kasar pisan lho, Mas. Asu. Mau dikatain apa kalau kita pikiran jernih? Pasti bilangnya terima kasih atas ucapannya. Semoga
Karena apa? Tekanan kehidupan ataupun ucapan dari seseorang itu menjadi benturan kita yang bisa meningkatkan level kesadaran kita, meningkatkan level kedamaian kita sendiri. Dengan ujian-ujian, tekanan itu tadi kita bisa meningkatkan level kita. Kita dihina, kita mau dihina, mau kita dikecewakan orang lain, terima kasih atas segala ujian ini. Semoga dengan ujian ini membuat saya lebih baik dari sebelumnya, akhirnya menaik level. Yang menghina turun level. Makanya ketika orang mengeluarkan energi, kita menarik energi. Oh gitu ya. Iya kan, ibaratnya. Makanya ketika, tapi kalau kita merasa berbalik dendam, masalahnya dibalas dengan hina, kita membalas itu, ya sudah nggak dapat, ini dapat turun, ini juga turun, sama-sama tidak mendapat. Tapi ketika kita bisa menerima, terima kasih atas ucapannya, ya kan, anggal tadi uang ya toh. Kita sudah dapat poin. Kamu dapat level turun, aku naik. Saya naik dulu, naik level. Nah gitu kan. Nah level kedam, makanya semakin tingkat spiritualitas orang itu akan bersebanding dengan meningkatnya tingkat kedamaian. Nah kedamaian itu pasti akan beriringan dengan kebijaksanaan dan cinta kasih. Kesadaran diri juga akan beriringan. Nah, kesadaran juga akan meningkatkan kewaspadaan dan kepekaan diri. Betul. Nah, makanya untuk melatih itu kan nggak mudah, butuh proses yang namanya pembelajaran itu tadi. Sesuatu harus dibiasakan, karena sesuatu kalau nggak dibiasakan ya akan terbiasa. Ya kan? Sesuatu yang berat jika dibiasakan ya akan ringan. Apalagi sesuatu yang jelek kalau dibiasakan ya jadi jelek. Karena sesuatu yang dibiasakan jelek akan terbiasa, akan membentuk karakter. Nah, tidak merasa jelek gitu loh. Kalau dibiasakan. Makanya ketika kita berpikiran negatif, kalau kita tidak bisa mengevaluasi pikiran kita, maka nanti akan menjadi lari ke rasa, hati, perasaan, prasangka baik, jelek. Ketika prasangka baik akan menjadi perbuatan, ucapan yang tidak baik. Ketika ucapan baik, jelek, perbuatan jelek itu dibiasakan akan membentuk karakter. Nah, dengan adanya karakter itu yang menentukan cahaya kita yang akan menciptakan nasib kita sendiri. Maka ini kan dibiasakan siton. Ketika orang bisa menciptakan kebeningan di dalam pikiran, maka rasa yang kita miliki juga bagus. Makanya kan ucapan kita, perbuatan kita adalah hasil dari olah pikir dan olah rasa kita sendiri. Betul. Karena orang banyak kan milihnya olah rasa, olah pikir ya perlu. Karena sini mengolah sesuatu yang sifatnya real, yang nyata-nyata itu, logika, penalaran. Kalau ini lebih ke sesuatu yang sifatnya pengembangan rasa, itu yang libatnya lebih inner beauty, kecantikan di dalam perasaan itu sendiri. Kalau ini lebih ke kesehatan, pola pikir, mau dibilang akal sehat. Nah, akhirnya menjadi ketika ini akal sehat, rasanya indah, maka menghasilkan budi pekerti. Nah itu loh, budi pekerti, Mas. Diarani budi pekerti itu sebenarnya itu sederhana. Ajaran seperti ini sederhana, tapi tidak mudah. Iya kan? Iya. Karena apa? Ya zaman sekarang orang itu sudah terbiasa dengan sesuatu yang membawa hal-hal yang negatif. Karena apa? Ya itu tadi. Banyak faktor. Kembali pada faktor zaman sekarang itu telah mempercantik wadah daripada isi. Padahal isi itu yang lebih utama. Ketika isinya baik, maka wadahnya juga awet. Gitu. Jadi kan nek duwe barangnya diopeni, mesti wadahnya yo ikut baik, awet kan. Tapi kalau wadahnya juga amburadul, nggak pernah diwat, wadahnya juga akan morat-marit. Ya sama aja rumah gitu loh, Mas. Iya kan? Betul sekali. Nah, kalau dirawat, rumah itu kan jadi awet itu tergantung siapa? Penghuninya. Nah, isinya. Analoginya seperti itu. Ya sama aja diri kita, raga kita tuh rumah kita. Nah, rumah itu tergantung apa? Yo jiwanya. Kalau jiwanya jelek ya raganya elek. Jadi sama aja
rumah ini kelihatan bagus enggak itu kan, auranya rumah itu bisa baik atau positif itu tergantung yang menghuni juga. Siap. Nah itu kan kembali ke mawas diri ya, makanya kan lebih eling lan waspada, mawas di dalam hati kita, lebih awas dengan diri kita melalui apa? Pertama pikiran kita. Kalau pikiran kita kira-kira oh baik ya, kok saya melakukan ini ya, nah itu kan dipikir nganggo nalar gitu kan, kira-kira ini kelakuan gue sampai apa dulu kan. Nah itu kan, jangan asal, kadang-kadang orang itu mengedepankan ego ya kan, mengabaikan logika nalarnya, akal sehatnya itu kan. Akhirnya melakukan tindakan tanpa sengaja melukai orang lain, akhirnya terciptalah karma. Lah karma yang kita buat sehari-hari ini itu menentukan nasib kita di kemudian nanti. Akhirnya di saat karma yang kita tanam yang berkian-kian hari itu, nah akhirnya menyalahkan keadaan, menganggap ini suatu kodrat, nyalahi Tuhan ya, padahal kelakuannya dewi kan gitu kan. Tuhan itu kan hanya sifatnya mengabulkan apa yang menjadi yang kau berikan. Nah kau berikan apa lah, tingkah lakunya jelek ya tak kayak kuwi kan, hasilmu ya kuwi, apa yang kamu tanam ya itu ya hasilmu itu kan. Tuhan hanya nyembadani. Gusti namung paring kasembatan kawanane kan gitu. Entah baik dan tidak nasib kita, jangan bilang itu kodrat, itu kita atas perbuatan diri kita sendiri. Orang begini pun itu masih kayak orang dahulu, masih punya kesalahan reinkarnasi berapa kali. Itu untuk mencapai level kesempurnaan. Nah itu. Makanya saya kembalikan, Tuhan itu sifatnya mengadakan, kemudian kita harus menghidupkan itu. Kalau kita sudah hidup sempurna, makanya kan mengadakan, menghidupkan, menyempurnakan. Makanya Brahma, Wisnu, Siwa kembali itu. Makanya hidup itu adalah yang namanya Trisula Weda, seperti itu. Mengadakan, menghidupkan, menyempurnakan. Itu kunci yang namanya Tritunggal atau Trimurti. Kesatuan Tuhan itu tunggal, tapi mempunyai 3 sifat. Kehidupan itu tidak lepas dari 3 ini. Apa itu Mas Dinos? Nah itu tadi, mengadakan, menghidupkan, ya sempurna. Ketika ini bisa berjalan dengan selaras, maka ini kayak timbangan, ada keseimbangan. Keseimbangan ini akan menciptakan keselarasan ini. Jenengan nek nggowo iki misalnya digantung ini nek anu nih, kan misalnya telu gini ya. Itu kan seimbang teman. Dalam harus seimbang. Iya. Kan nggak boleh ini 50%, ini 30%. Harus 50%, 50%. Iya. Digantung itu seimbang. Nah, keseimbangan itu adalah simbol keselarasan itu sendiri. Ya, keselarasan menciptakan kedamaian. Kedamaian itu sebenarnya yang menyelamatkan hidup kita sendiri. Kapan Mas Dinos? Kebetulan pegang korek, saya pinjam dulu. Makanya, ya. Nah, lalu yang kelima Mas Dinos. Itu kan mawas diri ya. Mawas Tadi diri yang keempat mawas diri. Paham dengan diri kita sendiri. Kalau kita sudah paham dengan diri kita sendiri, kita akan menemukan dewa ruci kita sendiri. Guru sejati. Proses sejati awake dhewe. Yang itu anak dibilang putra Bapa ini agama Nasrani. Nah, kita itu adalah putra Sang yang Maha Tunggal itu. Turun ke bumi, ngejo wantah dadi manungsa. Itu. Nah, maka ketika kita sudah memahami diri kita sendiri, kita akan menemukan Tuhan yang sebenarnya yang singgah di dalam diri itu. Kita makanya nih, ajaran Jawa adalah sejatine ora ana pangeran sing ana ingsun. Iya. Ilmu Syekh Jenar, ya kan? Kan gitu. Makanya orang dulu Syekh Jenar bilang gini, dianggap menuhankan diri kita. Padahal diri kita itu sebenarnya Tuhan. Nah, dari sifat Tuhan ini dikelilingi oleh sifat-sifat ragawi atau manusiawi yang namanya, karena kenapa orang manusia itu mempunyai sifat ragawi atau yang namanya ego dan nafsu ya, makanya karena roda kehidupan ini berputar dengan cakra, bumi ini berputar ya, nah roda cakra ini, maka dibilang Batara Cakra. Nah, dengan adanya roda kehidupan maka terciptanya waktu dan ruang. Nah, kan?
Nah, akhirnya terruang itu menyebabkan hawa panas. Nah, panas itu akhirnya mempunyai keinginan. Karena waktu ini suatu harapan. Waktu kan menciptakan harapan. Iya. Nah, keharapan ini akan bisa diseimbangkan nggak? Kalau harapan terlalu berlebihan, akhirnya timbullah kemurkaan. Ya. Ketika pemanasan dalam diri kita, hawa panas ini, kita tidak bisa mengontrol, maka timbullah angkara. Ya, maka disatukan tatara kala dan durga itu adalah angkara murka. Sasmitanya seperti itu, sanepo. Nah, makanya kan bumi ini berputar menghasilkan ruang dan waktu. Nah, ketika kita berada di sisi itu, di tengah-tengah itu, kita masih setidaknya kita sudah bagian dari pengejawatan Sang Maha Tunggal itu sendiri. Maka dibilang dalam Nasrani adalah putra Allah. Iya. Nah, itu. Mula ora salah nek saya Siti Jendari yo ingsun sejatine Gusti. Mula dalam Jawa sejatine ora ana pangeran sing ana iki ingsun. Ingsun ingkang sing iso madangi jagat, sing iso bae purbaning jagat. Purba itu adalah kedamaian, ketentraman itu sendiri. Nah, ketika kita bisa menciptakan kedamaian itu, ketentraman, disitulah dununge Gusti. Monggo diarani dununge Gusti itu ana ning katentremane ati. Ya. Nah, ketika orang kehilangan ketentraman, dia telah kehilangan Tuhannya sendiri. Iya. Nah, makanya kelimanya adalah istilahnya jati diri, ingsun sejati. Makanya ketika orang bisa ojo nanding sari, ojo orang ukur sari, bisa topo sari, mawas diri, akhirnya bisa menemukan jati diri. Jadi dibilang ngulat sariro. Ngulat kan melihat. Ngulat itu artinya kan melihat. Sariro kan awakku, ingsun. Lah, ketika kita melihat diri kita sejati yang dinamakan di dalam pewayangan, ketika Bima menemukan Dewa-Rujinya yang wujudnya sama tapi kecil, itu adalah orang yang sudah itu tadi bisa mulat sariro. Ketika kita sudah bisa mulat sariro, itu berarti kita sudah menemukan hidup yang sebenarnya, hidup yang sejati. Makanya kan urip sejati ini, urip yang sejati. Ya kan? Makanya kan itulah kenapa ada perjanjian yang satu tahun layak kinggong itu, yaitu kembalinya ajaran-ajaran seperti itu sudah nggak tahu kemana gitu kan. Dikembalikan lagi. Banyak orang mengunggulkan tentang ini itu, tapi istilahnya gini, tong kosong nyaring bunyinya kan gitu kan. Ya, banter suara nih ini jero nih rano apa-apa nih kan gitu kan. Itu makanya kuwi. Makanya kan hidup itu kita ya itu tadi. Zaman sekarang hanya untuk menuruti kebutuhan rakyat. Kebutuhan jiwa itu nggak dipedulikan gitu kan. Dengan makanya kan perlu kebangkitan spiritual, perlu pengejawantan dari leluhur dulu menyawiji marang anak cucu-cucunya sekarang. Tujuannya untuk seperti itu. Untuk apa? Untuk keseimbangan alam. Keseimbangan alam ini harus dibangun dari diri kita semuanya, penghuni manusia, penghuni bumi ini, ya kan? Ketika alam tercipta keseimbangan, maka tergantung pada keseimbangan penghuninya sendiri. Karena apa? Bumi ini menjadi kayak gini karena ulah siapa? Apa ulahnya monyet ya juga, ya kan? Apa ulahnya kucing ya orang kan? Tapi ulahnya manusia kan? Nah, gitu. Makanya manusia itu kakean karep. Manusia itu kakean gaya, kebanyakan gaya. Ketika gaya itu akan beriringan dengan tekanan. Gitu. Wong nek kakean gaya, nek kakean tenak, akhirnya kakean tekanan. Iya, karena apa? Kenapa tertimbulnya gaya? Ini kakean karep. Banyak karsa itu tadi. Akhirnya banyak gaya. Yang inilah, yang itulah.
aku harus ini, harus itu, harus banyak berharap dan bertumpuk-tumpuk dan akhirnya nggak ada habisnya, terus menggali terus harapan. Stres Harapan satu ingin lagi, harapan satu ingin lagi, terus sampai puas. Nggak ada puasnya manusia. Ya. Maunya awalnya jadi orang miskin, jadi orang kaya, setelah orang kaya pengen jadi apa lagi kan gitu kan. Nah, itulah suatu manusia itu sudah menemukan Tuhannya sebenarnya, tapi ingin beranggapan sebagai Tuhan, seakan-akan dunia itu mau dikuasai sendiri. Itu yang terjadi di dunia sekarang. Contohnya manusia ingin bikin matahari sendiri. Nah, itu sudah kelewatan. Nah, itu sebuah bagian dari ini, nanti akan menjadi ya negara mana itu akan menjadi ya, negara mana yang begitu itu akan mendapat sanksi dari sang semesta. Ulah manusia ini seakan-akan ingin melebihi kuasa Tuhan. Ya lihat saya saja nanti, bagi negara manapun yang mempunyai rasa keakuan dirinya sebagai penguasa, yang terjadi ya nggak tahu nanti. Karena 2023 ini adalah angka 2023 kalau jumlah berapa, Mas? 9 ya. Kalau itu tanggal 1 Januari. Oh. Kalau 1 Januari 2023 kan 9. Kalau 2023 ya berapa di jumlah? Iya 9 toh. 2 tambah 2 4 tambah 3 4 tambah 2 dong. Kan 2023. 2 oh 03. 2023. 2 tambah 2 kan kosongnya radio tadi. Oh itu. iya. 7 kan. Okay. Nah, angka 7 itu adalah betul. pitulungan sing yaitu tadi yitno yuwono leno keno. Siapa yang hati-hati akan selamat, siapa yang tidak hati-hati ya akan celaka. Iya. Itu tahun 2023. Nah, dan tahun Imlek ini jatuh pada siu kelinci air. Nah itu Kelinci air itu kan punya dua kan, simbol dua, ya kan gini. Ya, kupingnya. ya kupingnya loro toh. Kalau naik simbol kelinci kan gini toh. Iya. Dua kan. Ini simbol keseimbangan. Nah, telinga itu kita harus meningkatkan kepekaan ini. Sinyal, kita meningkatkan sinyal itu kepekaan, kita menselaraskan dengan alam. Ketika kita mampu menyeimbangkan dengan alam itu sendiri, kita akan dilindungi, diayomi oleh alam itu sendiri. Karena alam sedang ingin mencari keseimbangan. Reflektivitas alam itu sendiri mencari titik nyaman. Nah, otomatis kalau alam ini mencari titik nyaman kan mesti ada yang gerak kan. Betul sekali. Nah, ketika ada yang gerak ini, nah kelinci air yang digerakkan ya airnya. Tahu maksudnya? Iya. Bencana, alam ini melakukan sebuah bencana untuk melakukan suatu keseimbangan melalui faktor terbesarnya adalah air. Air ya. Itu 2023 itu ya tadi baru mau mendekati aja sudah kejadian kemarin, apalagi besok kan gitu kan. Loh, ini bukan ramalan, ini kita melatih kayak gini. Fungsinya orang spiritual itu kita bisa mendeteksi sinyal-sinyal seperti itu. Kalau Jawa diarani ngerti sak durunge winarah itu kan kita mengerti. Oh, ada deteksi. Gitu. Memang kayak gitu. Kalau boleh tahu, Mas Dino, seperti panjenengan. Nah itu tanda-tandanya seperti apa sih? Sinyal-sinyalnya. Gini. Mengetahui kinerja indera. Indera kita kan ada 5 nih. Ya kan? Nah, setiap indera itu kan banyak sarafnya ini. Gitu. Mata nek dicerek kok lara banget, Mas. Gitu. Kuping nek dirokok ya lara banget kok kendangane iki lho. Terus sing nggon mak aduh ya gitu kan. Hidung ya kan jenengan di bulu hidung ditarik lara banget. Nah, itu. Pasti ya karena itu tempat indera. Karena indera itu di dalam indera manusia itu kan setiap dari 5 indera kan bahkan di sini jenengan nek dikok ini ditusuk lara ya, Mas. Nah, indera pusat-pusat indera itu kalau terdapat berbanyak saraf, nah saraf itu bisa merasakan sesuatu sakit dan tidaknya tubuh ini. Iya kan? Karena peka banget.
Nah gitu kan. Iya. Nah ini tuh gunanya apa? Itu untuk merespon rangsangan yang masuk dari luar tubuh. Nah ketika kita bisa menaikkan vibrasi kita, frekuensi kita, orang akan cenderung punya indera keenam. Ya kan? Karena ada peningkatan level kepekaan itu sendiri. Yeah. Nah, kepekaan apa? Hasiatnya itu, peningkatan hasiatnya itu hertz itu kan naik. Nah, ada peningkatan frekuensi itu bisa membaca gelombang frekuensi getaran. Nah, getaran ini bisa menangkap sinyal-sinyal yang tidak mudah diterima oleh mata lahir, hidung lahir, telinga lahir. Karena penciuman yang non lahir itu juga ada penglihat, makanya dibilang mata batin. Ya. Makanya orang sudah akhirnya bisa mengenal indera keenam. Lebih dalam lagi, lebih lembut lagi, karena semakin kita menembus partikel yang semakin lembut itu otomatis kan kita butuh frekuensi yang jauh lebih besar. Ya kan? Makanya kan semakin tinggi frekuensi, kenaikan frekuensi seseorang, maka akan semakin bisa mendeteksi sesuatu yang semakin lembut. Nah, akhirnya ada peningkatan dari indera keenam ke indera ketujuh. Nah, makanya kan di dalam tubuh manusia itu kan ada 7 lapisan. Yeah. Lapisan zat, ya kan, lapisan ion, ya kan, lapisan atom, kalian gitu. Lapisan kuak, anti kuak, boson. Yeah. Nah, semakin lembut, semakin lembut, semakin lembut. Nah, indera enam itu baru level ion. Untuk melihat atom kita harus mempunyai indera ketujuh. Semakin lembut tinggi lah, indera ketujuh itu frekuensinya lebih tinggi. Nah, itu untuk membaca lapisan yang ada di dalam diri kita. Nah, lapisan itu ada 2. Di dalam diri kita ada 7 lapisan. Di jagat semesta itu juga ada 7 lapisan yang namanya dimensi. Yeah. Nah, dimensi. Nah, dirayu wong Jawa ngaran, wong zaman orang luhur kita dulu itu nggak tahu namanya dimensi. Lihatnya ngertinya kan langit cap itu. Yeah. Artinya itu 7 dimensi itu tadi. Nah, makanya langit cap itu tuh ada di jagat gede, juga ada di jagat cilik kita. Yeah. Karena kan di dalam zat itu kan rogo ya, zat air, api, angin, tanah. Ya kan, di dalam diri kita terjadi 4 unsur. Nah, terus zat, di dalam zat ada sel. Nah, di dalam sel ada ion, ya, di dalam ion ada atom. Ya, di dalam atom ada kuat dan anti kuat. Di dalam atom masih ada proton dan neutron, elektron. Betul. Masih ada antar, akhirnya Higgs boson itu yang. Nah, ketika kita menemukan Higgs boson ini diarani teori, Mas. Makanya untuk menemukan guru sejati yang sebenarnya itu jarang sekali. Bila ada orang yang masih mempunyai sifat arogansi, masih belum bisa damai dengan dirinya sendiri, masih belum muring-muring karo wong, berarti kan durung damai karo awake dhewe. Iya. Itu belum menemukan Tuhan yang sebenarnya, guru sejatinya.